Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas Rafa. Ya Bu. Bagaimana kabarnya anak Safa? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, alhamdulillah. Tadi belajar apa saja nak di kelas? Tadi belajar matematika, fisika, ekonomi sama sejarah Bu. Oh, iya. Bagaimana proses belajarnya anak Safa di kelas? Kurang aman sih Bu. Kurang aman. Oh, iya. Jadi ada apa ini anak Safa ke ruangan ibu? Tumben sekali datang di ruangan ibu. Itu dia Bu. Saya datang ke ruangannya Ibu karena saya ada ketidaknyamanan dalam proses belajar saya Bu, yang mau saya ceritakan ke Ibu. Oh, jadi anak Safa ini ada merasa ketidaknyamanan dalam proses belajarnya sehingga hal tersebut mau diceritakan ke ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih ya anak Safa karena sudah menolong ibu dan sudah bercerita ke ibu. Jadi betul sekali anak Safa datang ke sini karena memang tugas dari guru BK itu adalah tempat cerita siswa, dan tentunya anak Safa tidak usah khawatir karena guru BK itu sudah menyandang asas kerahasiaan. Jadi apa yang anak Safa ceritakan ke ibu insya Allah aman. Oh iya Bu. Oke, baik anak Safa. Jadi dalam proses konseling itu tentunya ada kontrak waktu yang kita sepakati bersama. Biasanya dilaksanakan 1 kali 45 menit. Bagaimana anak Safa? Apakah bisa? Iya Bu, bersedia Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman dengan seperti itu? Iya Bu, sudah nyaman Bu. Oke, baik. Anak Safa, ketika sudah nyaman, apakah anak Safa sudah siap mengikuti proses konseling? Iya Bu, sudah siap. Oke, jadi tadi Nas Safa mengatakan ada rasa ketidakamanan dalam proses belajar. Bisa Nas Safa ceritakan lebih lanjut ke Ibu bagaimana bentuk ketidakamanan tersebut? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu banyak tugas yang belum selesai. Nah, tugas-tugas tersebut mendekati deadline Bu. Jadi banyak tugas, terus deadline-nya itu berdekatan kayak gitu Bu. Tapi saya malah menunda-nunda dalam mengerjakannya Bu. Oh, jadi Nak Safa ini banyak tugas sekolah dan deadline-nya itu sudah berdekatan, tapi Nak Safa ini menunda-nunda mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, lalu ketika Nak Safa menerima tugas tersebut, apa yang ada dalam pikirannya Nak Safa? Pada saat saya terima itu tugas Bu, saya merasa kayak mudah untuk dikerjakan kayak begitu. Tapi ketika mendekati deadline-nya terasa sangat sulit sekali untuk dikerjakan Bu, dan pastinya sangat membosankan. Terus saya kadang berpikir nanti bisa aja deh dikerja karena masih ada waktu kayak begitu Bu. Jadinya akhirnya saya malah mengerjakan hal lain Bu, seperti kayak nonton film atau malah scroll ke TikTok kayak begitu Bu. Jadi ketika Nak Safa ini menerima tugasnya, Nak Safa berperasaan mudah tugasnya. Ketika Nak Safa sudah memulai mengerjakan, malah muncul perasaan bosan. Bu. Sehingga Nak Safa ini lebih memilih untuk mencari kegiatan lain. Bu. Seperti nonton film dan juga scroll TikTok. Iya Bu. Iya. Oke, nah, jadi tadi Nak Safa sudah mengatakan bahwa Nak Safa banyak tugas, tapi Nak Safa menunda mengerjakan tugasnya. Jadi Nak Safa ini mengalami prokrastinasi akademik. Ibu memahami ya apa yang Nak Safa rasakan. Ibu juga pernah berada di posisi Nak Safa, tapi ayo Nak Safa, mari kita sama-sama melihat kembali terkait dengan apa yang ada di pikirannya Nak Safa. Jadi tadi kan Nak Safa katakan tugasnya itu terasa sulit dan juga membosankan. Nah, pada saat tersebut apa yang Nak Safa pikirkan? Yang ada di pikiranku itu Bu, kalau saya mulai pasti akan lama selesai. Jadi lebih baik saya kayak nonton saya film deh nanti gitu ya. Jadi itu yang ada di pikiranku Bu, selalu terbersih di pikiranku itu bahwa kalau saya kerjain di tugas pasti lama sekali selesai. Gitu. Oke,
Oke, jadi itu adalah keyakinan yang Naksapa miliki. Ketika Naksapa sudah mau mulai mengerjakan tugasnya, Naksapa merasa tugasnya akan lama selesai, sehingga hal tersebut yang membuat Naksapa ini malah memilih untuk mencari kegiatan lain seperti scroll TikTok dan juga menonton film. Iya Bu. Oke, nah, Ibu sudah memahami pola pikirannya Naksapa. Kalau begitu, untuk memecahkan masalah tersebut, mari kita bekerja sama untuk mengubahnya. Bagaimana kalau kita mulai mengubah dari cara pandangnya Naksapa terhadap tugasnya Naksapa tersebut? Kira-kira bagaimana caranya itu Bu? Oke, jadi mari kita, tadi kan Naksapa katakan bahwa tugasnya banyak dan deadline-nya berdekatan. Iya Bu. Nah, mari kita melihatnya dengan bahwa tugas tersebut tidak harus diselesaikan dengan waktu yang bersamaan, dan tugas tersebut bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat asalkan Naksapa serius dalam mengerjakannya. Bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit tugasnya. Jadi Naksapa itu kita ubah dari pikirannya Naksapa yang kayak dari Naksapa tugasnya itu lama diselesaikan, mari kita mengubahnya menjadi tugasnya bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Terus bagaimana Naksapa? Apakah dengan waktu 15 menit itu membuat Naksapa bisa mudah menyelesaikannya atau bagaimana? Mungkin lebih mudah Bu, kalau 15 menit saya mengerjakan tugas mungkin tidak terasa begitu berat Bu. Iya, jadi bagus Naksapa. Jadi kita mengubah keyakinannya bahwa tugas itu yang awalnya sulit dan panjang menjadi tugas tersebut mudah dan dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Nah, karena kita sudah mengubah pikirannya Naksapa, mari kita membuat rencana. Jadi Naksapa bisa memulai untuk mengubah perilakunya Naksapa dalam mengerjakan tugas tersebut dengan membuat daftar tugas, dan daftar tugas tersebut Naksapa buat urutkan dengan sesuai dengan tugasnya Naksapa, sehingga hal tersebut bisa juga membantu Naksapa untuk melihat tugas yang mana yang lebih urgent yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan setelah itu yang tadinya tugas Naksapa melihat tugasnya itu sulit dan lama dikerjakan, Naksapa bisa memandang bahwa tugas itu mudah dan tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Bagaimana Naksapa dengan rencana tersebut? Saya pikir saya bisa mencobanya Bu. Saya akan membagi tugas saya menjadi lebih kecil dan tentunya mengatur waktu saya juga Bu, agar pastinya membuat saya tidak terasa berat seperti itu Bu. Jadi saya akan mencoba untuk membuat to-do list tugas saya, dan juga saya akan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, bagus ya Naksapa. Ibu juga ada memberikan pandangan lain kepada Naksapa bahwa tadi kan Ibu katakan Naksapa melihat tugas itu diselesaikan dalam waktu 15 menit. Nah, ketika 15 menit Naksapa sudah menyelesaikan tugas, boleh Naksapa memberikan penghargaan kecil kepada dirinya Naksapa karena sudah bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 15 menit. Contohnya bisa dengan ketika sudah 15 menit mengerjakan tugas, Naksapa bisa istirahat 5 menit untuk scroll TikTok mungkin ya. Setelah itu lanjut lagi 15 menit untuk mengerjakan tugas, sehingga hal tersebut juga dapat membantu Naksapa untuk lebih menghargai apa yang telah Naksapa usahakan, sehingga Naksapa tidak merasa usaha yang telah Naksapa usahakan tidak menjadi usaha yang sia-sia. Iya Bu, mungkin itu bisa jadi motivasi Bu untuk saya mengerjakan tugas. Jadi ketika saya membuat self reward seperti itu, saya pastinya bisa mengerjakan tugas saya, dan yang ada di pikiran saya pastinya setelah ini saya akan memberikan self reward kepada saya, kepada diri saya, yaitu mungkin scroll TikTok atau nonton film selama 5 menit, dan pastinya itu menambah motivasi di diri saya. Iya, jadi bagus sekali ya Naksapa, kamu sudah bisa memahami hal tersebut. Nah, bagaimana Naksapa, kapan Naksapa bisa memulainya? Saya akan mencobanya hari ini. Ya, bagus sekali ya Naksapa, karena sudah mau mulai mencobanya. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung sesi konseling.
Bagaimana sekarang perasaannya Naksafa setelah mengikuti proses konseling ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekarang karena tentunya saya sudah tidak kebingungan lagi bagaimana agar pikiran saya ini selalu tidak merasa berat ketika ingin mengerjakan tugas. Ya, jadi alhamdulillah ya kalau Naksafa sudah merasa lega. Jadi 1 minggu ke depan kita akan mencoba dulu ya dengan rencana tadi. Iya, Bu. Ibu juga akan memonitoring lagi Naksafa setelah 1 minggu berjalan rencana yang sudah kita sepakati. Ya, Bu. Jadi kita lihat lagi ya. Jadi ibu minta Naksafa ketemu lagi sama ibu ya Iya, Bu. depan dengan membawa daftar tugasnya Naksafa, dan ibu akan melihat perkembangan dari yang telah Naksafa lakukan. Baik Bu, siap. Oke, kalau begitu silakan Naksafa kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, Kalau gitu saya permisi Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.